Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar erupsi Gunung Semeru meluluhlantakan puluhan rumah di lereng gunung. Ratusan warga terdampak mengungsi di sejumlah lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Ya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas, di pertanian. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di dua kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranu Kumbolo menuju pos pendakian Ranu Pane, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranu Kumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranu Pani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranu Kumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi pengungsian Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Yayan. Bagaimana suasana di posko pengungsian malam hari ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di posko pengungsian, tepatnya di SD Negeri 4 Supiturang. Saat ini para pengungsi baru saja menerima logistik untuk makan malam, dan saat ini banyak dari pengungsi yang sedang makan malam dari dapur umum. Baik, hingga saat ini ada berapa orang yang mengungsi di posko SD 04? Untuk di pengungsian SD 04 Supiturang ini, total jumlah pengungsi ada 200 pengungsi dan dibagi menjadi 5 ruangan di kelas-kelas yang ada di SD ini. Saya akan sedikit menggambarkan bagaimana suasana di posko pengungsian SD 04 ini. Nah, inilah salah satu ruangan yang menampung sekitar 30 pengungsi. Dan saat ini para pengungsi sedang menikmati jatah makan malam dari dapur umum. Untuk total jumlah pengungsi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo dan juga Kecamatan Candipuro, total ada 1.100 jiwa yang mengungsi di 11 titik pengungsian. Kami melihat mayoritas di sana ada anak-anak, kemudian juga ada lansia. Sebenarnya apa saja yang mereka butuhkan saat ini di posko? Ya betul, memang mayoritas di pengungsian ini ada wanita, lansia dan juga anak-anak. Mereka mengeluhkan kurangnya peralatan tidur seperti kasur dan juga selimut untuk anak-anak. Mengingat di lokasi ini ketika malam hari suhunya sangat dingin, Davi, dan mereka hanya tidur di beralaskan karpet dan selimut seadanya, Davi. Baik, lokasi posko kan berada di SD 04. Apakah operasional sekolah juga saat ini dihentikan sementara? Ya, betul. Untuk aktivitas sekolah di SD 04 itu sementara diliburkan karena seluruh ruang kelas dipakai untuk istirahat para pengungsi ini. Apa saja fasilitas yang ada di posko pengungsian ini dan bagaimana distribusi logistik yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Untuk fasilitas di posko ini cukup terpenuhi ya. Di sebelah sini juga ada posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis dari Puskesmas Pronojiwo. Dan saat ini juga sejumlah pengungsi masih melakukan cek kesehatan untuk memang memantau kesehatan dari para pengungsi. Dan di sini juga tadi dibagikan masker karena memang hujan abu masih mengguyur di wilayah ini. Saya contohkan ini di sepeda motor ini masih dipenuhi abu vulkanik yang tebal. Petugas juga mengimbau warga di pengungsian ini untuk memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Baik, terakhir Yayan, apa imbauan yang diberikan oleh petugas BPBD untuk warga di sekitar lokasi? Ya, petugas BPBD menghimbau warga untuk sementara ini masih bertahan di pengungsian karena memang aktivitas vulkanik Gunung Semeru hingga saat ini masih fluktuatif karena dikhawatirkan akan terjadi erupsi susulan ataupun banjir lahar susulan. Baik, terima kasih. Yayan Nugroho melaporkan langsung dari SD 04 Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, selamat bertugas kembali.